Ketiga, ada yang tertawa dari dalam hutan. Kisah nyata mengerikan pada saat camping kali ini datang dari seorang anak yang bernama Eben dan juga ayahnya yang bernama Kevin. Mereka berdua adalah pasangan ayah anak yang gemar banget dengan kegiatan outdoor, entah itu manjat gunung, camping, atau berburu hewan. Pada tahun 2016 kemarin, Kevin ini mempunyai teman yang tajir banget. Yang saking tajirnya, temannya Kevin ini itu mempunyai hutan pribadi. Rencananya hutan ini emang pengen dibuat usaha bumi perkemahan dan rekreasi outdoor. Nah, temannya Kevin ini mengizinkan Kevin dan Eben untuk coba-coba dulu tuh berkemah di hutan tersebut. Ya udah, Kevin dan Eben itu mempersiapkan perlengkapan camping dan juga perlengkapan berburu. Pas sampai di depan hutan, mereka buka tuh pagar kawat besi yang mengelilingi hutan. Lalu mereka masuk dan mengunci pagar kawat besi itu lagi. Mereka berjalan masuk tuh ke dalam hutan dan di sini mereka notice bahwa kok hutan ini sepi banget. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, tidak ada hewan liar yang juga kelihatan. Bener-bener cuman hutan yang cuman pohon tok doang. Mereka pun mencari tanah lapang kecil gitu, mendirikan tenda, lalu berjalan lagi ke dalam hutan untuk berburu. Mereka duduk tuh di dekat rerumputan, bersembunyi gitu, menunggu hewan, entah itu rusa atau babi hutan untuk diburu. Sekitar 3 atau 4 jam, mereka tidak melihat adanya hewan yang lewat satupun. Ya udah deh, mereka balik ke tenda. Dan di sini mereka notice sesuatu yang aneh. Pas mereka berjalan menuju tenda, ya, mereka melihat bahwa tendanya mereka itu sudah rubuh. Kevin ini bertanya kepada Eben, ya, "Loh, kok tendanya rubuh? Kamu tadi masang tendanya bener gak?" Eben lalu menjawab, "Bener ya, aku udah pastiin tendanya ini berdiri kokoh sebelum kita pergi memburu." Kevin lalu memeriksa pasak yang ada di pinggiran tenda yang biasanya buat mendirikan tenda itu, ya. Pas di sini Kevin notice bahwa pasaknya ini terlepas, seakan-akan kayak ada orang yang mencabut pasak ini. Kevin kayak mengambil kesimpulan gitu, ya. Masa iya ada orang yang mencabut pasak ini? Ah, nggak mungkin. Ini kan hutan pribadi. Pastinya tenda ini itu rubuh karena angin. Di sini Eben nyaut, ya. Dia bilang, "Nggak mungkin ya. Soalnya kita sendiri kan dari tadi tidak merasakan adanya angin yang berhembus." Ya udah deh, Kevin dan Eben mendirikan tendanya sekali lagi. Setelah itu mereka membuat api unggun, memakan perbekalan, dan enjoy santai di sore hari menikmati suasana camping. Pas malam tiba, mereka berdua mematikan api unggun, masuk ke dalam tenda, dan tertidur. Sekitar tengah malam, Eben mendadak kebangun. Menurut kesaksiannya, dia terbangun karena mendengar suara rumput yang bergerak dan juga suara ketawa. Eben terbangun dan terdiam gitu, memperhatikan suara-suara di sekitaran tenda. Di sini dia bercerita, pada malam itu benar-benar sepi banget sampai-sampai suara jangkrik atau suara serangga yang biasanya ada di hutan itu sama sekali tidak ada. Eben di sini juga berpikir, apa jangan-jangan yang tadi itu suara-suara tadi itu adalah mimpi ya? Dan pada akhirnya gue kebangun ya. Ya udah deh, Eben menghiraukan hal tersebut dan melanjutkan kembali tidurnya. Beberapa saat kemudian, Eben terbangun lagi karena dia lagi-lagi mendengar suara langkah dan suara tertawa dari sekitaran tenda. Pas Eben terbangun, dia notice bahwa ayahnya, si Kevin, ini udah terbangun duluan. Pas Eben bangun ya, Kevin ini kayak, "Shh, kamu dengar suara itu nggak?" Eben dan Kevin itu langsung memfokuskan telinganya dan tiba-tiba muncul suara ketawa.
Eben dan ayahnya ini merinding dong. Ternyata suara rumput dan suara tertawa ini bukanlah mimpinya Eben, melainkan real, beneran terjadi. Mereka berdua itu memperhatikan suara rumput bergerak dan suara tertawa ini. Dan di sini menurut kesaksian mereka sadar bahwa di luar tenda ada makhluk yang besarnya seperti kuda, tapi bersuara seperti manusia. Mereka bisa bilang makhluk ini besarnya seperti kuda karena entah kenapa ya, mereka kayak punya feeling bahwa makhluk ini tuh besar banget dan step langkah kakinya itu kayak ada 4 kaki. Suara ketawa dan suara langkah ini itu terus mendekat menuju ke tenda. Kevin di satu sisi itu pelan-pelan ya mengambil senapannya lalu mengarahkannya ke pintu resleting tenda. Makin lama suara ketawa dan suara langkah kaki ini itu semakin dekat. Saking dekatnya mereka itu memprediksi kalau makhluknya ini sekarang ada di depan tenda mereka. Kevin lalu secara perlahan tuh kayak mengokang senjatanya gitu ya. Dan pas dikokang, suara tertawanya itu mendadak berhenti. Kevin disitu notice bahwa makhluk ini sepertinya notice kalau Kevin lagi mengokang senjatanya. Pada momen ini Kevin udah deg-degan ya karena ya di depannya ini ada makhluk yang tidak dia kenal. Yang tadinya ketawa sekarang malah diem. Nggak ada suara sekali tuh dari Kevin, Eben dan juga makhluk ini. Tidak ada suara juga di hutan, suara angin, suara serangga atau suara apapun itu benar-benar sepi dan sunyi. Kevin lalu menaruh jarinya di trigger senapan ya, bersiap-siap untuk menembak. Eben di sini udah nutup kuping karena suara dari senapan ini itu bakalan gede banget. Tiba-tiba Kevin mendengar makhluk ini kayak berjalan mundur, berjalan pelan-pelan menjauh dari tendanya. Makhluk ini lalu berjalan cepat, makin jauh dari tenda, masuk ke dalam semak-semak, masuk ke dalam hutan. Kevin dan Eben di sini masih tegang ya. Dan beberapa saat kemudian mereka baru bisa tuh bernafas lega karena makhluk yang tadinya di depan tenda mereka sekarang udah masuk kembali ke dalam hutan. Mereka berdua kayak ngobrol, kayak bisik-bisik, kayak juga pakai bahasa isyarat kayak tadi itu apa? I don't know. Terus sekarang ini mesti gimana? Ya ngobrol kayak gitulah. Ya udah deh, mereka berdua itu berkesimpulan kalau mereka bakalan stay di dalam tenda, berjaga, tidak tidur sampai matahari tiba. Mereka duduk aja tuh di dalam tenda ya, di sisa semalam itu. Dan sesekali mereka bisa mendengar suara tertawa itu muncul lagi. Tapi suaranya jauh dari dalam hutan. Suaranya ini kayak meledek, kayak memancing mereka untuk keluar dari tenda. Pagi pun tiba, matahari mulai muncul dan udah mulai terang. Mereka langsung packing sebisa mungkin dan keluar dari hutan tersebut. Beberapa hari kemudian, Kevin bertemu lagi dengan temannya si pemilik hutan pribadi ini. Kevin bertanya ke temannya, apakah ada orang lain yang tinggal di dalam hutan tersebut? Temannya bilang, no, I don't think so. Seluruh pinggiran hutannya ini ditutup sama pagar kawat besi. Kevin lalu bilang, kayaknya sebaiknya lo mesti survei ulang lagi deh hutan lo. Kedua, jangan tidur selonjoran. Kisah nyata mengerikan pada saat camping ini datang dari seorang anak perempuan bernama Katie dan ayahnya yang bernama Liam. Liam kebetulan adalah seorang pemandu pramuka yang bisa dibilang dia udah terbiasa banget nih melakukan camping, melakukan kegiatan outdoor dan seru-seruan di alam bebas. Katie karena sering diajak Liam untuk camping, jadi ketularan, suka juga dengan camping dan berbagai macam kegiatan outdoor. Pada tahun 2015, pada saat liburan sekolah, Liam yang lagi gabut ini secara dadakan mengajak anaknya, Katie, untuk camping di Western Sierra Nevada. Katie kayak, oke, daripada di rumah aja, bengong gitu, mendingan kita camping. Katie dan Liam pun sampai itu ya, singkat cerita nih, di area perkemahan Western Sierra. Pas sampai di sana, mereka agak kaget karena
ternyata yang camping itu banyak juga. Katie dan Liam ini memaklumi juga ya keadaan ini, karena mungkin liburan sekolah, mungkin banyak yang gabut, yang ujung-ujungnya berkemah sama keluarganya. Ya udah deh, Katie dan Liam mendaftarkan diri mereka ke pihak pengurus, dan ternyata spot campingnya itu tinggal satu, yaitu agak ujung, agak masuk ke dalam hutan yang otomatis agak sepi. Walaupun begitu, si pengurusnya bilang di spot ini itu dekat dengan toilet. Jadinya kalau mau buang air itu bakalan nyaman. Katie dan Liam ya udah setujulah untuk camping di spot tadi ini dan berjalan menuju spot tersebut. Mereka lalu mendirikan tendanya. Masing-masing dari mereka itu mempunyai tenda kecil sendiri gitu. Jadi tendanya ukuran mini yang cuma muat untuk satu orang dewasa. Nah, saking kecilnya tendanya mereka, kalau lo mau tiduran, lo harus meringkuk gitu ya, supaya seluruh badan lo masuk ke dalam tenda. Kalau lo mau tiduran selonjoran, mau nggak mau kaki lo tuh keluar kayak muncul gitu dari tenda. Setelah masing-masing dari mereka mendirikan tenda, mereka berdua lalu membuat api unggun, memasak, perbekalan ya, dan juga enjoy lah bercamping ria, menikmati alam. Malam pun tiba. Mereka berdua membereskan makanannya, mematikan api unggun, dan tidur di tenda masing-masing. Sekitar jam 2:30 pagi, Katie terbangun karena mendengar suara rerumputan bergerak dan juga suara langkah kaki. Dia berpikir, kayaknya ayah mau ke toilet deh. Tapi di satu sisi dia notice ya, toiletnya itu ada di sebelah sini. Sedangkan suara rumputnya itu berasal dari sebelah sini. Katie di sini berpikiran, mungkin ayah nyari toilet. Lalu karena gelap, dia malah pergi ke arah sini, bukan ke arah sana. Ya udah deh, Katie menghiraukan suara rumput dan suara langkah kaki itu. Tiba-tiba dia muncul perasaan yang sangat tidak enak karena suara langkah kakinya ini berdiri persis di depan tendanya Katie. Di sini dia punya feeling kalau suara langkah kaki ini bukanlah suara langkah kaki ayahnya. Katie pada saat itu udah deg-degan ya, karena kalau ini bukan suara langkah kaki ayahnya, ini suara langkah kaki siapa? Katie lebih merindingnya lagi adalah Katie baru sadar kalau dia itu tertidur dengan kaki selonjoran keluar tenda, yang otomatis tendanya ini itu setengah kebuka. Di sini Katie menutup mulutnya, berusaha untuk tidak panik ya, masih deg-degan karena ada orang asing nih di depan tendanya Katie, di dekat kakinya Katie. Tiba-tiba Katie itu merasakan kakinya dipegang oleh satu tangan. Katie pada momen ini itu menahan rasa kagetnya dan juga menahan tangisannya, karena menurut kesaksian dia ya, kayak dia menutupin mulut gini, kakinya ini itu benar-benar dipegang sama satu tangan manusia. Katie lagi membungkam mulutnya sambil juga menahan suara tangisannya, dan di sini dia notice bahwa pas dia lagi tiduran sambil nutup mulutnya ini, dia ngelihat ke arah atas tendanya, dan di atas tendanya itu ada ceplakan muka manusia. Di sini Katie pengen nangis sejadi-jadinya, pengen teriak sekeras-kerasnya, tapi dia tahan dan dia bungkam mulutnya sendiri. Wajah di ceplakan tenda ini itu mundur dan menghilang gitu. Katie merasakan kalau kakinya juga udah nggak dipegang lagi. Si orang ini lalu berjalan pelan-pelan memutari tendanya Katie, lalu pergi ke tempat api unggun, ke tempat mereka menyimpan makanan. Orang ini kayak perlahan mengobrak-abrik barang-barangnya Katie, barang-barangnya ayah juga tuh, semua perbekalan semuanya diobrak-abrik gitu. Setelah itu Katie mendengar kalau orang ini jalan lagi ke sebelah kiri tenda ya, dan suaranya makin lama itu makin menghilang. Di sini Katie itu masih menutup mulut ya, matanya udah basah karena nangis, tapi dia tetap diem aja, nggak mau merubah posisi, bener-bener membatu.
Katie takut kalau dia bergerak, orang yang pergi ini itu notice dan balik lagi ke tendanya Katie. Ya udah, Katie yang masih deg-degan ini perlahan agak tenang ya, dan ujung-ujungnya ketiduran walau dalam keadaan takut. Besok paginya Katie terbangun dan kaget karena dibangunin sama ayahnya yang bernama Liam. Liam ini nanya ke Katie, "Hey, apakah tadi malam kamu keluar tenda lalu mengobrak-abrik makanan kita? Soalnya tadi jam 2 atau jam 3 pagi ayah mendengar ada yang mengobrak-abrik makanan kita dan juga jalan-jalan di sekitaran tenda." Katie lalu melihat ke arah makanan ya, ke arah makanannya, ke perbekalan mereka. Dan di sana Katie melihat kalau makanan, perbekalan dan peralatan camping mereka itu kayak ditumpuk membentuk segitiga piramida. Katie lalu menceritakan apa yang dia alami tadi malam kepada ayahnya, kepada Liam, dan pada saat itu mereka berkesimpulan untuk packing dan juga pulang. Sampai sekarang tidak ada yang tahu nih siapa yang sekiranya ngejailin Katie pas jam 3 malam. Dari kisah Katie ini kita bisa belajar bahwasannya kalau camping jangan pakai tenda yang mini, pakailah tenda yang agak besaran supaya kaki lo itu tidak menjuntai keluar kalau selonjoran. Nah, salah satu tempat favorit gua untuk berbelanja alat-alat camping adalah di Bukalapak. Selama bulan Ramadan, Bukalapak itu punya promo bobol berkah Ramadan dan juga bobol gercep beduk di setiap jam 12 siang sampai jam 6 sore dengan harga mulai dari Rp99. Kebetulan gue lagi pengen nih buka puasa gitu ya di tempat yang alami, di tempat yang natural, di tempat yang sejuk banget lah. Pengen camping gitu, pengen merasakan apakah camping di bulan Ramadan itu bakalan mengerikan atau malah aman. Ya udah deh, gue buka aja nih Bukalapak dan belanja kebutuhan camping, kebutuhan puasa, kebutuhan lebaran, kebutuhan what the? Anyway, yuk ikutan event bobol berkah Ramadan dan juga bobol gercep beduk dari Bukalapak dan juga belanja-belanja di Bukalapak. Caranya gampang banget, lo tinggal download aplikasinya Bukalapak di Play Store atau App Store, lalu install deh. Linknya ada di deskripsi pastinya. Ingat ya, buka aja Bukalapak. Pertama, suara Sierra. Kisah nyata mengerikan pada saat camping yang juga mempunyai bukti nyata, bukti otentik kali ini datang dari seorang pria yang bernama Ron Morehead. Ron Morehead adalah seorang pria yang gemar banget nih beraktivitas outdoor. Bahkan ya dia tuh mendedikasikan hidupnya untuk penelitian tentang camping, hutan, pendakian gunung, outdoor, kayaking, pokoknya segala hal yang ada di outdoor, dia itu diteliti sama dia. Pada tahun 1971, waktu itu dia diajakin untuk camping sama 3 orang temannya di sebuah pegunungan yang bernama Pegunungan Sierra di Nevada, Amerika Serikat. Teman-temannya Ron ini itu juga adalah orang yang expert di aktivitas outdoor. Kalau gue boleh gambarkan ya, mereka ini adalah pria-pria berbadan besar, yang jenggotan, yang sekilas kalau lo lihat mereka, lo pasti langsung ngeh kalau orang ini itu jago banget nih hidup di alam liar. Nah, teman-temannya Ron ini bilang bahwasannya mereka menemukan spot camping dan juga spot berburu yang masih asri banget, yang belum tersentuh sama peradaban manusia, yang masih banyak juga hewan liarnya, yang pokoknya surga dunia lah. Ron tertarik dengan ajakan temannya ini dan ya udah deh beberapa hari kemudian Ron beserta teman-temannya itu pergi menuju spot camping ini. Pas sampai di sana, Ron sebagai orang yang antusias dengan outdoor ini sangat senang banget ya, kayak anak kecil yang dibawa ke taman bermain gitu. Pas ini teman-teman Ron itu mewanti-wanti, walaupun tempat ini memang indah, tempat ini masih banyak hewan liarnya, terutama beruang liar. Cuman teman-temannya Ron ini kayak menghapus kekhawatiran Ron ya, karena teman-temannya ini bawa senjata, bawa rifle dan siap melindungi Ron kalau beneran ada beruang yang muncul. Ya udah deh, di sini mereka semua mendirikan sebuah
shelter. Bukan tenda ya, shelter. Shelter itu adalah sebuah tempat untuk tidur, untuk berteduh gitu, yang terbuat dari kayu-kayu yang mereka pepetin ya, dan ikat ke bawah pohon. Setelah ini, 2 orang dari mereka itu menjaga shelter sambil juga memasak perbekalan. Ron dan juga 1 orang temannya itu mulai berburu hewan liar. Begitu sore tiba, Ron kembali ke shelter, makan perbekalan, ngobrol-ngobrol, dan seru-seruan lah bersama 3 orang temannya dalam suasana camping ini. Malam pun tiba. Pas mereka lagi ngobrol begitu, mengelilingi api unggun, mereka mendengar suara aneh dari kejauhan. Salah satu temannya ini kayak, "Shh, lu denger gak?" Mereka pun langsung terdiam melihat satu sama lainnya. Terus juga mereka ini fokus terhadap pendengaran mereka. Beberapa saat kemudian muncul lagi suara yang sama, tapi dari arah yang berbeda. Di sini mereka bingung. Tadi suara apa? Pas lagi kebingungan gini ya, mereka mendengar rumput bergerak dan juga suara langkah kaki yang berjalan cepat menuju api unggunnya mereka. Dan suara-suara ini itu datang dari 2 arah yang berbeda. Mereka langsung buru-buru tuh masuk ke shelter dan bersembunyi di sana. Pas ini mereka mendengar kayak ada suara langkah kaki yang berhenti di balik pohon, menghindari cahaya api dari api unggun. Salah satu dari mereka itu mengintip tuh dari kayu-kayu shelter gitu. Dan sayangnya ya, dia tidak melihat apa-apa karena sekitaran mereka ini gelap. Mereka lalu mendengar 2 makhluk ini kayak saling saut, saling berbicara, tapi tidak pakai bahasa manusia. Pada momen ini, Ron dan teman-temannya yang laki-laki banget, yang badannya gede banget, pada ngumpet gitu, tidak bersuara. Karena mereka sadar betul kalau yang ada di luar ini bukanlah beruang. Gak ada beruang yang suaranya itu kayak tadi. Gak ada beruang yang ngobrol gitu satu sama lain. Gak ada beruang juga yang berjalan dengan 2 kakinya. Beruang kalau berjalan atau berlari itu menggunakan kaki dan tangannya kayak merangkak gitu. Sedangkan makhluk yang ada di luar shelter itu berjalan, berlari menggunakan 2 kakinya, berinteraksi atau ngobrol gitu, tapi bahasanya bukanlah bahasa manusia. Gak lama, kedua makhluk ini itu pergi menjauh dari api unggun dan masuk lagi ke dalam hutan. Ron dan teman-temannya pada gak berani tuh keluar dari shelter. Mau gak mau mereka bersempit-sempitan di dalam shelter. Besok paginya pas matahari mulai muncul, mereka berdua packing dan pulang dari spot camping. Beberapa hari kemudian 3 orang temannya Ron ini itu bercerita bahwa mereka kayak trauma dengan kejadian kemarin-kemarin ini. Karena mereka semua itu kayak berhadapan secara tidak langsung ya dengan hewan atau makhluk yang mereka tidak kenal. Walaupun begitu, Ron malah kepo dengan hewan tadi. Jiwa petualang, jiwa antusias, jiwa saintis ya. Ini penasaran dengan hewan atau makhluk apa nih yang mereka semua dengar. Ron meminta kepada teman-temannya untuk balik lagi ke spot camping ini. Cuman 3 temannya kayak nggak mau ya. Apapun yang ada di sana, biarlah di sana. Gua nggak mau berurusan dengan hewan yang ada di sana itu. Nggak mau. Beberapa minggu pun berlalu dan Ron masih kekeh, masih berusaha terus tuh untuk membujuk teman-temannya untuk kembali ke sana. Teman-temannya ini juga sebenarnya kepo tapi juga takut dan singkat cerita nih ya, Ron itu berhasil membujuk teman-temannya untuk balik lagi nih ke spot camping tadi. Mereka pun balik lagi ke spot camping ini, tapi dengan perbekalan dan juga persenjataan yang lebih mapan. Ron juga membawa nih semacam audio recorder ya untuk
merekam suara-suara supaya bisa dijadikan bukti yang otentik. Ya udah deh, mereka mendirikan shelternya kembali, membuat api unggun dan menunggu tuh kedatangan hewan-hewan atau makhluk kemarin ini. Di sini mereka kayak cemas-cemas kepo gitu loh. Di satu sisi mereka berharap bakalan ketemu ya, tapi di satu sisi lain mereka berharap untuk tidak ketemu lagi. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh itu lagi. Pas ini mereka semua langsung masuk ke dalam shelter, ngumpet di dalam shelter. Ron langsung menyalakan audio recordernya ya, nge-record ya, mulai ngerekam nih. Suara-suara aneh itu muncul lagi dan salah satu temannya Ron ini kayak menekat, meniru dan membalas suara aneh ini. Di sini mereka mendengar ada suara langkah kaki yang datang mendekat di sekitaran mereka. Dan yang datang itu nggak cuma 1 atau 2, melainkan 4 atau 5. 4 atau 5 hewan ini itu datang mengelilingi api unggun dan saling berinteraksi satu sama lain. Ron dan teman-temannya ini kicep ya, karena yang mereka harapkan itu yang datang cuma 2. Kalau 2 doang mereka siap, tapi kalau 4 atau 5 itu mereka takut juga cuy. Ya udah deh, Ron dan teman-temannya bersembunyi, melindungi diri di dalam shelter sambil juga terus merekam. Di sini mereka mendengar kalau 5 hewan yang bersembunyi di balik pohon ini itu kayak ngobrol satu sama lain menggunakan bahasa yang mereka semua yang Ron ini tidak pahami. Gak lama, kelima makhluk ini itu berjalan menjauh dari shelter mereka. Ron dan teman-temannya lagi-lagi stay di dalam shelter, bersembunyi sampai pagi dan akhirnya pulang. Sebelum gue kasih unjuk ke lo rekamannya Ron ini nih ya, Ron sempat memberikan rekaman ini ke seorang profesor yang bernama Lynn Curling. Lynn Curling adalah profesor di Universitas Wyoming di bidang audio dan juga electrical engineering yang biasa meneliti suara-suara dari makhluk hidup dan juga suara-suara mesin. Profesor Lynn Curling ini berkomentar bahwa audio yang ada di dalam recorder ini beneran real, tanpa editan, bener-bener asli. Dia menerka bahwa suara yang ada di dalam ini ya, hanya bisa dibuat oleh hewan atau manusia yang tingginya 2-4 meter. Seperti biasa, gue mau lu perhatikan baik-baik suaranya ini. Please try and talk to this. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Kalau sekiranya asupan horor lo masih kurang, lo bisa tonton video di sebelah kanan ini. Karena di situ gue membahas kisah nyata kesaksian orang-orang yang digentayangin oleh jin. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.